Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa khulsuddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa lam mab'utsu lil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Paguyuban yang terpilih Bapak Raden Asep Hidayat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan seluruh proses menjadi ketua paguyuban ya. Mudah-mudahan segera terbentuk kepengurusan dan program-program terbaiknya. Kemudian yang kami hormati para sesepuh Villa Gading Permata, juga sesepuh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hakim, seluruh pengurus dan jajaran DKM Al-Hakim, ibu-ibu juga dan semua yang terlibat dalam tim konsumsi hari ini. Insya Allah apa-apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai tim konsumsi akan menjadi energi pada hari ini, dan selama energi itu ada akan senantiasa menjadi ibadah buat Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita mendoakan dulu guru-guru kita, orang tua kita yang telah berjasa dalam seluruh kehidupan kita ya, dalam memberikan bekal keimanan, ilmu dan sebagainya, sehingga kita tetap bisa istiqomah dalam beriman dan juga menjalankan berbagai amal yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan mereka dan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka. Wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa saya menulis ini ya, karena memang beberapa hari ini berita-berita tentang kematian ini Pak Hadi, ini bagi saya secara pribadi ini bertubi-tubi ya Pak Asep ya. Saya punya sahabat di Bandung yang juga beliau ini orang baik ya, mengurus masjid dari sejak menikah sampai kemudian di akhir hayatnya senantiasa melakukan berbagai kebaikan, dan itu kelihatan nyata Pak. Jadi kalau kita ingin membedakan ya, ini secara zahir aja, kalau kita ingin melihat bagaimana orang itu dicintai oleh manusia lainnya, biasanya kita merasakan dampak kesedihan yang beda dalam hati ya. Jadi kita merasa kehilangannya beda ya. Kemudian adalah yang kedua adalah banyaknya orang-orang yang mendoakan. Nah, mudah-mudahan kita ini adalah bagian dari orang-orang seperti itu ya. Jadi saat kita meninggal itu banyak orang yang kehilangan. Yang kedua adalah banyak yang mendoakan buat kita semua. Nah, tadi malam aja juga saya baru menyaksikan teman dari anak saya juga dimakamkan. Salah satu putra dari pimpinan pesantren Al-Ghazali juga meninggal dalam usia muda ya. Usianya baru keluar SMA ya, berarti sekitar 17-18. Nah, berarti Bapak Ibu yang seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi, kematian itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Jadi kapanpun bisa terjadi pada siapapun gitu ya. Oleh karena itu kita harus selalu waspada menghadapi hal ini. Bapak-bapak pernah lihat ini enggak? Bagaimana tim damkar itu kalau lagi ada peringatan atau sirine, mereka dari bangun tidur langsung lompat pakai apa tuh? Ya, di lantai atas, kemudian pakai tiang yang ke bawah sangat gitu ya. Nah, itu kurang lebih kita itu harus seperti itu dalam konteks kematian. Jadi ketika malaikat maut itu memanggil, kita ini sudah siap sedia. Cuman rata-rata di antara kita ya masih berantakan gitu. Jadi ibarat kita itu kita jalan kereta udah mau jalan tapi tas di mana, barang di mana. Nah, kadang-kadang kita menghadapi kematian itu seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya maka kita harus well prepare gitu, kalau kata orang Inggris itu, dalam menghadapi itu.
Salah satu caranya adalah istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Jadi ketika kematian itu mendadak, maka kita sudah siap dalam tanda kutip itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa ayat yang mengingatkan kita tentang bagaimana dahsyatnya kematian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu ya. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan ya. Jadi sesudah kita meninggal akan dipertunjukkan apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Jadi kematian itu ternyata ada tujuannya, yaitu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Berarti track record itu penting. Jadi track record kita saat hidup itu akan menjadi pertimbangan nasib kita di alam berikutnya. Nah, kita tinggal mereview aja track record kita selama ini seperti apa ya yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Bahkan nanti ada yang unik ya. Jadi bagaimana manusia yang meninggal dan bagaimana manusia yang ditinggalkan dalam kaitannya dengan amal yang sudah dikerjakan. Itu ayat yang pertama, ini menunjukkan bahwa kematian itu dimanapun kita berada akan datang dan ujung-ujungnya kita akan dimintai pertanggungjawabannya atau dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita kerjakan di masa yang lampau. Kemudian kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ya. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan ya. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi seluruh yang bernyawa itu akan menghadapi kematian, akan merasakan kematian. Tapi sebelumnya akan diuji, orang yang sudah mati itu sebelumnya akan diuji bisyarri wal khair. Diuji dengan berbagai keburukan dan kebaikan. Jadi resiko hidup itu adalah harus siap diuji. Nah, Pak Asep ini lagi naik ujiannya. Pak Asep ya. Kemarin waktu bujang diuji sebagai bujangan pribadi. Kemudian setelah menikah diuji dengan keluarga, dengan dengan anak dan kerabat. Nah, sekarang tambah lagi ujiannya Pak Asep ya. Mudah-mudahan dikuatkan. Nanti Bapak Asep bukan ngurusin anaknya sendiri tuh, nanti juga akan ngurusin anak orang siapa ya? Kalau dulu ngurusnya kendaraan sendiri, sekarang ngurus kendaraan orang lain. Maksudnya di jalan. Jadi mudah-mudahan, tapi semakin tinggi ujian dan Pak Asep misalnya semakin tinggi bertahan dalam menghadapinya, maka ini Pak yang harus dicari, derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisyari dengan keburukan. Ya, kalau diuji dengan keburukan ya banyak, dengan sakit, dengan kemiskinan gitu ya, dengan kehilangan. Ada juga yang diuji itu dengan kebaikan. Misalnya dapat jabatan di kementerian, di pemerintahan. Nah, masih hangat kemarin berita apa tuh Pak? Yang habis khutbah Idul Adha, Pak Hari, berbicara tentang kepribinatangan ya Pak. berbicara tentang kepribinatangan, sifat-sifat binatang yang harus disingkirkan. Ternyata ketahuan. Ya gitulah. Padahal aduh saya nggak tega ngomongin, tapi ya ini ibrah buat kita semua, bahwa ketika kita naik jabatan, punya fasilitas mewah, itu bil khair, berarti kita diuji dengan bil khair, dengan kebaikan. Maka kecenderungannya kita juga akan diuji dengan kebaikan itu. Misalnya banyak uang, kecenderungannya kalau otaknya ngeres ya pasti larinya ke perempuan misalnya. Kalau dirinya nafsu kekuasaannya tinggi, dia menggalang kekuasaannya misalnya, atau menggalang harta yang dimiliki untuk membangun kerajaan dalam tanda kutip itu, atau membangun kekuasaan yang sangat ekstrim gitu. Jadi
banyak ya. Itu namanya diuji dengan bil khair, dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Bahkan di depan sini lebih spesifik lagi diceritakan. Ini bagus pesannya Bapak Ibu ya. Ya, dalam surat, kalau nggak salah ini ya di juz 30 nih ya. Pak Andika tolong dicek, kalau nggak salah ini di surat Al-Ma'arij atau apa ya, dicek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a ya. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah, lagi kikir. Coba bayangkan. Jadi build up manusia yang pertama, manusia itu adalah halu'a, yaitu suka berkeluh kesah. Dan kedua, idza massahu syarru jazu'a, apabila ditimpa keburukan ia berkeluh kesah. Wa idza masal khairu manu'a, dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir. Jadi manusia itu kalau lagi ditimpa keburukan, apa sifat awalnya? Sifat dasarnya berkeluh kesah. Dan ketika ditimpa kebaikan dalam harta ya, misalnya dalam harta, maka dia menjadi kikir, betul nggak? Jangan jauh-jauh kita perhatikan anak kita ya, masih kecil ya, sifat dasarnya kan seperti itu, sifat kita juga kecil seperti itu. Bagaimana kalau kita kasih makanan, misalnya kasih kakak, kasih adik, nggak boleh. Nah, itu kan sifat apa? Manu'a. Benar kan? Nah, itu kalau kita tidak didik dengan baik, kita akan menjadi kikir abadi. Ini bahaya, kikir abadi. Ya. Illal musallin ya, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun ya. Kecuali orang-orang yang salatnya dawam, maksudnya nilai-nilai salatnya itu selain dipakai pas salatnya, juga setelah itu nilai-nilai salatnya, ketakwaannya, keimanannya tetap terpakai gitu ya, sehingga terjaga dari sifat keluh kesah dan sifat kikir. Sehingga dari sini kita bisa langsung merumuskan pesan penting. Apa pesan pentingnya? Kalau kita ingin menjadi orang spesial di depan Allah, orang yang dicintai Allah adalah, kalau satu ya, manusia rata-rata apabila ditimpa keburukan ia berkeluh kesah, apabila mendapat kebaikan ia menjadi kikir. Nah, rumus yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah adalah manusia hebat dan dicinta Allah, apabila mendapat kesusahan ia bersabar, apabila mendapatkan kebaikan ia mau berbagi. Dua rumusnya itu ya, dua. Bukan satu dulu, pasti dua sekarang. Tapi udah berlalu ya. Nah, udah berlalu. Jadi ya, kalau kita ditimpa ke musibah, kan tadi udah dijelas tuh, ada nyambung ya, bisyari, maka kita harus bersabar. Sedangkan dengan bil khairi, ketika diuji dengan kebaikan harus mau berbagi. Ya, siap ya? Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan tinggi derajatnya di mata Allah juga di mata manusia. Jadi harus mau bersabar di saat ditimpa kesusahan dan mau berbagi saat diberikan kelebihan harta, nikmat dan lain sebagainya. Gitu ya, prinsip kita kalau ingin tinggi derajatnya di mata Allah, gitu ya. Selanjutnya adalah, nah ini masuk ke pemaknaan kita tentang kematian. Saya cek di beberapa sumber, orang yang memahami kematian itu bisa sampai 15 hal ya. Nah, saya di sini hanya ngambil 5 yang pokok saja. Mudah-mudahan kita bisa menghayatinya ya, memaknainya sehingga termotivasi untuk hidup. Di sini Bapak Ibu jangan salah kaprah ya. Jadi kalau kita memaknai kematian dengan baik, maka kita itu bukan duduk di masjid zikir doang, tidak. Tetapi kita akan bergerak menjadi pribadi yang ulet, yang mau bekerja, yang mau bergerak ya. Selain kita beribadah secara ritual di masjid, kita juga menjadi pribadi yang aktif secara sosial. Jadi kalau ada orang yang takut mati kemudian dia diam di masjid aja, itu juga salah. Karena orang yang takut kematian justru dia menghiasi seluruh hidupnya dengan amal ibadah ritual dan juga sosial. Jadi bukan itu ya, bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga sosialnya tinggi. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Nabi kita itu hanya berdiam diri di masjid, malamnya tahajud, kemudiannya siangnya tidur? Tidak kan? Tidak.
Nabi kita itu aktif masuk ke pasar-pasar, bergaul dengan para sahabat, bergaul dengan para tetangga, bahkan ikut terjun dalam peperangan langsung. Bahkan beliau pernah melemparkan lembing langsung kepada musuhnya sehingga tersungkur itu. Berarti Nabi kita itu adalah sosok yang berdakwah itu bukan hanya duduk di masjid ngomong gini doang, tidak, tetapi bergaul aktif dengan masyarakat, karena perubahan itu tidak bisa diciptakan lewat diketik di media sosial, lewat disampaikan dalam forum seperti ini. Kita harus ikut aktif, terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial agar perubahan itu tercipta. Jadi salah besar kalau kita duduk di sini seolah-olah kemudian menciptakan peradaban. Tidak. Bahkan Pak Syep, saya punya rumus seperti ini Pak Syep. Dalam organisasi itu walaupun saya belum bisa mempraktekannya, ada dua Pak yang penting. Yaitu adalah pemimpin itu harus visioner, punya program yang bagus. Yang kedua adalah mau atau mampu menggerakkan orang lain untuk mencapai visi-visi atau program itu. Dan itu susah, paket yang susah nyampur dalam satu pribadi. Kadang-kadang otak kita bisa punya program yang banyak, tetapi ketika menggerakkan orang lain nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya kita sendiri. Jadi itu berat Pak, dan saya sendiri mengaku itu susah. Jadi kadang-kadang kita punya program, punya visi yang bagus, tidak pandai mengkomunikasikan pada rekan-rekan. Rekan-rekan bukan malah mau bergerak, diam aja gitu. Kenapa? Karena harus punya kemampuan khusus. Jadi punya visi yang bagus, kedua mampu menggerakkan orang lain di sekitar. Nah, kalau Nabi kita sosok yang sempurna. Satu, punya visioner yang bagus, kedua adalah mampu menggerakkan para sahabatnya untuk bisa mencapai program-program yang ditetapkan. Nah, itu susah. Saya akui susah banget Pak. Susah tercapai. Ya, paket yang susah. Sehingga idealnya kalau di organisasi itu ada yang pandai mikirnya, ada yang pandai menggerakkan. Nah, paling cara solusinya itu ya Pak Sutarman. Pak Sutarman orang lapangan ya. Orang lapangan dan pasti sering melakukan perubahan-perubahan yang dahsyat ya. Oke, makna kematian. Yang pertama kita pahami bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Tadi sudah disampaikan di ayat yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah pernah melihat video ini ya, Pak Andika ya. Cukup ya. Tadi kita lihat kesamaan. Kita lihat kesamaan tadi. Jadi ternyata kalau orang meninggal itu gerakan matanya ke atas ya. Gerakan depannya ke atas. Putri jangan dicontohin Putri. Jadi apa? Matanya
naik ke atas itu ya. Dugaan saya apakah memang orang-orang yang meninggal itu melihat sesuatu yang wujud yang menariknya ke atas, atau memang ruhnya ditarik ke atas gitu ya. Kita nggak tahu ya, susahnya. Masalahnya orang-orang meninggal itu kan nggak bisa diinterview Pak Sep ya. Nggak bisa ditanya sakitnya seperti apa, rasanya seperti apa gitu. Sehingga kita hanya mengandalkan berita-berita dari Nabi kita, dari para ulama ya. Nah, jadi intinya kematian bisa datang saja, dan ini ada renungan dari Syekh Utsaimin ya. Renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya. Karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali karena mati ya. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati juga ya. Kadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya ya. Dan hasil survei ini Bapak Ibu saya sampaikan, ada satu tempat di rumah kita yang paling horor, yang paling berbahaya. Apa coba? Kamar mandi. Kamar mandi itu saya pernah ikut mensolatkan masjid di sebuah masjid ya di tempat saya. Orang yang memimpin sholat itu menyampaikan, jadi di depan saya itu ada 2 mayat Pak, ada 2 mayat ya. Kemudian si bapak ini sampaikan, Bapak Ibu mohon doanya atas kematian almarhum. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya yang meninggal duluan itu adalah almarhum A, tapi kemudian anaknya sedih, kemudian masuk ke kamar mandi dan jatuh di kamar mandi, sehingga hari ini kita terpaksa mensolatkan 2 jenazah. Jadi kamar mandi itu Masya Allah ya, hati-hati, dia menjadi pembunuh nomor 1. Jadi bukan kompor gas ya. Bukan kompor gas, bukan pisau dapur, tapi yang menyebabkan orang banyak meninggal justru adalah kamar mandi. Belakangan teman saya juga diberitakan sempat jatuh di kamar mandi. Ini memang harus betul-betul. Oleh karena itu masuk kamar mandi kita harus ya hati-hati, banyak berdoa. Selanjutnya, mengingat kematian menjadikan seorang mukmin yang cerdas. Nah, orang yang cerdas dalam agama Islam justru adalah orang yang banyak mengingat kematian. Ini ada hadisnya, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, wahai Rasul, orang beriman manakah yang paling baik? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya gitu. Jadi orang yang paling baik dari kalangan beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, lalu orang yang beriman manakah yang paling cerdas akalnya? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang sadar tentang kematian dan mempersiapkan hal-hal untuk kematiannya ya, dengan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, hanya amal yang akan dibawa saat kematian. Wa qala alaihi salatu wasalam, idza matal mayyitu taqulul malaikah ma qaddama wa yaqulun nasu ma khalafa. Nabi Muhammad SAW bersabda, nah ini yang saya maksud tadi ya. Jika ada orang yang meninggal dunia, malaikat berkata apa yang telah lalu, yaitu amal perbuatannya. Sedangkan manusia, coba bayangkan di bawah. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ditinggalkan, yaitu warisan. Warisan. Jadi kalau kita meninggal, yang ditanya malaikat itu adalah amal. Sedangkan manusia kalau kita meninggal, nanya berapa warisannya, nanya ke Pak Haidir ya. Pak Haidir dihitungin Pak. Nanya ya, ditanya. Jadi warisan yang ditanya manusia itu warisan ya. Jadi sedih mungkin sebulan 2 bulan, saya sering memperhatikan, dan mungkin ini sifatnya manusiawi. Mungkin sebulan pertama masih sedih, sebulan kedua mulai terbiasa, sebulan ketiga mulai melupakan. Tapi itulah sisi manusia gitu ya, sisi manusia. Sedahsyat apapun nangisnya, tetapi dia tetap harus merelakan gitu ya.
Nah ini Pak, ya Bapak Ibu yang sering kita lupakan gini. Jadi kenapa kita nangis? Karena kehilangan orang yang kita cintai, ya. Nah, tetapi kadang kita lupa bahwa orang yang meninggal itu, terutama dia ada orang soleh, justru meninggal itu adalah justru kebaikan bagi dirinya, ya, kebahagiaan bagi dirinya karena tugasnya sudah selesai. Betul nggak? Waktu itu karena lihat dia itu melawan penyakitnya berat sampai nangis-nangis gitu ya, sampai sakitnya diinfus, dioperasi, kemudian akhirnya rela. Kita ingat itu nangis gitu. Padahal bagi dirinya sebetulnya hal itu adalah istirahat dari sakitnya dan selesainya seluruh tugasnya dia sebagai manusia. Betul kan? Itu kan bagi dia mah adalah kebaikan gitu kan. Makanya dalam tadi nanti di depan disebutkan bahwa kematian itu bagi orang mukmin adalah istirahat. Nah, istirahat. Nah, di sini kalau nggak salah. Nah, satu dulu ya. Nah, kemudian husnudzon kepada Allah meski sedang sakaratul maut. Nanti misalnya Bapak Ibu saya sampaikan, kita tidak tahu siapa yang ngalamin sakaratul maut duluan ya. Nggak tahu ya. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, seandainya suatu saat kita mengalami sakaratul maut, tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Jadi dalam hati kita sampaikan, Allah Maha Penyayang, Allah pasti memaafkan seluruh dosa kita semua. Ya kita yang ditanamkan Bu ya, iman kepada Allah, kemudian kita berhusnudzon, Allah itu Maha Penyayang, pasti berkenan mau mengampuni dosa-dosa kita. Tanamkan itu baik-baik Bu ya, karena kita tidak tahu kapan sakaratul maut mendatangi kita. Atau ya? Entah ibu-ibu duluan atau bapak-bapak belakangan ya, atau entah bapak-bapak belakangan atau ibu-ibu duluan. Kita tidak tahu kapan semuanya itu terjadi ya sakaratul maut. Cuman saya pesan dari sekarang, ingat kalau masih diberikan ingatan, ingat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi ada keterangan ya, ilal musallina daimun, kecuali orang-orang yang sholat dan mendawamkan sholatnya, nilai-nilai sholatnya ditanamkan dalam kehidupan keseharian. Yang kelima, nah kematian bagi orang beriman hanyalah istirahat. Suatu saat ya di depan Rasul itu Abu Qatadah menceritakan bahwa ada seorang jenazah gitu lewat di depan Rasul, dibawa lewat depan Rasul. Kemudian Rasul bersabda, ada orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya. Ini kata-katanya menarik ya. Ada orang yang istirahat dan ada orang yang diistirahatkan darinya. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud? Ya, apakah maksudnya orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan? Kata Rasul, seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Kalau kita sebagai manusia beriman setiap hari sholat, berbuat kebaikan. Tadi malam kan bantu-bantu tetangga bikin tenda, itu kebaikan semua Pak ya. Itu kemudian besoknya kita bekerja mencari nafkah, capek semuanya. Kemudian ketika meninggal dunia itu, kematian itu menjadi istirahat buat kita. Tetapi hati-hati dengan karakter orang yang kedua, yaitu ketika dia meninggal, orang-orang justru istirahat dari dia. Paham nggak maksudnya? Ada orang yang meninggal, tetapi kemudian manusia istirahat dari dia. Kenapa? Karena saking buruknya dia selama menjadi manusia, gitu kan? Ada kebun tetangga, singkongnya dicabutin, gitu kan? Ya. Atau ngomongin terus-terusan tanpa henti gitu ya. Nah, sedangkan hamba yang fajir ya atau jahat, maka banyak manusia, bumi, pepohonan dan binatang beristirahat darinya. Bisa dipahami enggak? Pahami enggak? Bisa ya? Jadi, kalau orang jahat justru menyebabkan kita beristirahat dari kejahatan orang tersebut. Oleh karena itu kita milih menjadi orang yang beristirahat atau menjadi orang yang orang lain justru istirahat dari kita. Pilih yang pertama. Nah, gitu ya. Pilih yang pertama. Jadi, usahakan dalam bahasa saya, dengan siapapun kita bergaul termasuk dengan binatang, ciptakan memori yang indah dengan orang itu, dengan binatang, dengan semuanya. Kadang-kadang kita itu dengan sama manusia menciptakan kenangan indah, tetapi kepada kucing kita ada penjahat kan? Siapa yang melihat kucing baru masuk pagar aja teriak-teriak, "Wah, kucing!"
buah. Kita itu kayak tidak bersahabat dengan binatang itu. Padahal nggak usah ini kita usir pelan-pelan kalau tidak suka. Nggak usah. Akhirnya bapaknya panik cari sapu kan, keplak. Nah, jadi ibu-ibu harus bekerja sama Bu ya. Jadi kalau ada kucing, ada kecoa itu jangan teriak-teriak, santai aja. Bapak-bapaknya kan kalau sudah dengar orang yang dicintainya nangis kan inisiatif, ya. Cari baygon lah. Bahkan kata Agim, kalau bapak ibu menilai ingin mencari ibadah, ya, ada kecoa kebalik, tahu kecoa kebalik? Dibalikin lagi pas suruh pergi. Kalau kita, kesempatan diinjak kan ceret. Kita mah ada kecoa dihajar. Itu kebaikan-kebahagiaan yang susah. Ini ibu-ibu nih harus rajin kerjasama dalam kebaikan. Jangan teriak-teriak Bu, bapak-bapaknya panik nih. Kalau Pak Hari lihat Ibu Hari teriak-teriak lihat kecoa kan panik, jiwa kesatrianya muncul, bunuh kau. Atau malah kebalik yang dia teriak. Nah, di depan ada seperti ini Bu ya. Nah intinya ini yang ingin saya sampaikan bahwa berikan kenangan yang indah dari kita untuk siapapun. Kalau suami, berikan kenangan indah pada istrinya. Kalau kita punya istri, kebalikan ya. Kalau seorang istri berikan kenangannya pada suaminya, ya. Sedangkan kalau suami berikan kenangan indah kepada istrinya. Jadi semua harus memberikan kenangan indah. Ada seorang artis kalau ditanya tentang bapaknya dia nangis Pak. Kenapa? Jadi waktu itu katanya dia lagi sibuk. Bapaknya datang, nak, genting di rumah bapak bocor-bocor. Kalau bisa bapak minta uang untuk mengganti genting yang bocor. Entar dulu Pak, saya lagi sibuk. Dia tidak tahu, ternyata itu adalah permintaan terakhir ayahnya. Jadi ketika dia selesai manggung, bapaknya sudah meninggal. Jadi jangan pernah menyepelekan atau mengabaikan permintaan dari orang tua atau dari orang yang terdekat dengan kita, karena bisa jadi itu adalah permintaan terakhirnya dan kita jadi menjadi merasa bersalah dengan hal itu. Itu kenangannya lama untuk bisa hilang. Oleh karena itu, kalau orang-orang terdekat kita meminta suatu hal yang kita bisa mampu dan itu berbuat kebaikan, ya, sifatnya kebaikan, segera tunaikan. Takutnya jadi ini jadi permintaan terakhirnya. Termasuk ada cerita dari Ustadz siapa ya lupa saya. Beliau mengatakan bahwa ada temannya itu beliau memposting wajah ibunya di HP-nya itu nggak pernah diganti. Dan sekarang kalau dia itu katanya kalau dia dengar kata ibunya disebut dia itu selalu pengen menjedotkan kepalanya ke tembok. Kenapa? Jadi waktu itu dia lagi sibuk, ibunya nelpon, dia tidak angkat. Nah, padahal setelah itu ibunya adalah meninggal. Jadi kalau ada telepon dari ibu, dari ayah, seakan angkat dulu ya, seakan angkat dalam keadaan sibuk apapun. Apalagi kalau situ sudah ada tulisan ayah, ibu yang nelpon. Angkat buru-buru Pak. Takutnya menjadi permintaan yang terakhir. Kecuali ketika sholat kan nggak bisa itu. Syariat lah, kita menjalankan syariat. Tapi kalau lagi ngajar, kalau lagi bekerja gitu. Kalau saya termasuk orang yang tidak suka ditelepon gitu. Makanya saya tanda, apalagi kalau Pak Hari ya kalau diteleponnya dari leasing udah ditandain. Tetapi kalau untuk ayah untuk ibu kita harus berikan tanda Bu ya, harus berikan tanda untuk bisa diutamakan ketika itu adalah ada kepentingan. Berikutnya adalah berikan kenangan indah untuk anak kita, berikan kenangan indah untuk tetangga kita, berikan kenangan indah untuk lingkungan kita, bahkan berikan kenangan yang indah untuk binatang sekalipun. Pokoknya berbuat kebaikan, berikan kenangan indah kepada siapapun, insya Allah maka kita akan dikenang menjadi orang yang baik. Tadi ada kucing yang lewat ya, putih. Nah ini ada cerita seperti ini. Pernah lihat di Malaysia ya? Nah ini kucingnya baru lewat tuh tadi.
mau dipindahin. Nanti gimana? Siap sayang sama kucing? Ini kayak kucing Pak Sidik ya. Ya, jadi kucing aja juga sayang pada tuannya kalau kita memang memperlakukannya dengan baik gitu. Bisa lihat di YouTube ada yang binatang-binatang lain gitu ya. Ada yang angsa gitu, anjing juga banyak gitu. Nah, selanjutnya yang kelima ini keinginan orang soleh untuk segera dikuburkan. Jadi orang soleh itu kalau meninggal dan kemudian dia diletakkan di pundak orang yang menggotong, maka dia akan berkata gitu ya, bersegera kalian membawa aku. Tetapi jika bukan orang soleh, dia akan berkata, aduh mau dibawa kemana aku ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saking takutnya dia dengan azab atau siksa di kubur atau di neraka. Selanjutnya bagaimana kita bersiap menghadapi kematian? Satu yang pasti adalah banyak mengerjakan amal soleh. Ini adalah salah satu potongan dari surat Al-Kahfi. Ini termasuk ayat atau surat Al-Quran yang paling saya sukai ya. Karena apa? Prinsip selamat ada di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang pengen bertemu dengan Allah, maka faly'amal amalan sholihan, maka dia harus berbuat kebaikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin disambut oleh Allah, beramal baik dan jangan berbuat syirik kepadanya. Nah ini ya, ada di akhir surat Al-Kahfi. Bapak-bapak harus rajin baca Al-Quran, kemudian pilih atau tanamkan kecintaan Bapak Ibu pada satu surat yang Bapak Ibu suka gitu ya. Yang kedua adalah ciri-ciri amal soleh, bukan yang kedua ya. Nah ciri-ciri amal soleh itu adalah ada ilmu, ada niat, ada sabar dan ikhlas. Jadi kalau kita beramal tidak ada yang empat ini, maka itu tidak bisa dijadikan amal soleh atau tidak bisa dianggap sebagai amal soleh ya. Harus punya ilmu dalam mengerjakannya, harus ada niat karena Allah, ada sabar dan ada ikhlas. Yang kedua, ketika kita menghadapi kematian maka jauhi perbuatan maksiat dan tercela ya. Nah ini banyak cara-cara kita menjauhi perbuatan maksiat. Itu disebut dengan waro ya. Waro itu menjaga diri dari keharaman. Ini bisa disebutkan ya. Jadi minimal kalau kita tidak bisa menghindari hal-hal yang mubah, minimal kita bisa menghindari hal-hal yang haram. Yang paling repot itu kalau kita keluar negeri Bapak Ibu ya. Misalnya kita lapar, jalan-jalan di pinggiran di luar negeri itu kan makanan aja susah. Saya pernah mendengar cerita ya, ada seorang ulama pergi ke undangan bersama istrinya. Beliau ini punya bayi. Nah bayi ini nangis minta susu kan ditinggalkan ibunya. Zaman dulu kan belum ada susu formula. Akhirnya disusui oleh pembantunya. Pulang dari kondangan, ulama ini balik ke rumahnya. Tadi anakku nangis gak? Iya Tuhan, tadi anak Tuhan nangis, terpaksa saya kasih ASI saya. Tanpa sepengetahuan pembantunya, anaknya itu dibawa ke belakang, kemudian dijungkir balikan Bu. Kakinya diangkat, kepalanya di bawah. Apa? Supaya air susunya yang diminum tadi keluar lagi, walaupun anak jerit-jerit. Kenapa? Karena dia tidak bisa meyakinkan kalau pembantu itu makan dari makanan yang halal selama keluar dari rumahnya. Kalau dia istrinya yakin, kenapa? Karena selama ini istrinya dia kasih, yang selama dia ini kasih adalah makanan-makanan yang halal. Saking waronya seperti itu. Kalau kita senang aja kan disusuin, kita nggak ada jaminannya. Saya nggak tahu nih susu-susu yang kita minum itu halalkah atau gimana. Cuman ya pasrah aja gitu. Gimana ya. Cuman ulama dulu sampai seperti itu dalam konteks waro menjaga kesucian. Selanjutnya segera bertobat ya, segera bertobat, jadi berbuat kebaikan, hindari keburukan dan segera bertobat. Dan syarat-syarat tobat sudah tahu semua ya. Menyesal, melepaskan dari dosa yang diperbuat, bertekad untuk tidak mengulangi dan beristighfar. Kalau urusannya dengan manusia harus bisa
meminta izin atau meminta ikhlas darinya. Bila misalnya sedangkan bila berhubungan dengan anak orang lain, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya atau meminta kerelaannya. Bila pemiliknya sudah wafat, dilakukan kepada ahli waris. Misalnya kayak gini, kita punya hutang belum sempat dibayarkan karena nggak tahu informasi. Nah, orang yang kita pinjam itu meninggal, maka kewajiban kita mengembalikan kepada ahli warisnya. Ya. Kemudian yang repot itu adalah bila berkaitan dengan non materi, kita pernah menggunjingnya. Minta maafnya gimana, Bu? Bahkan katanya ada dalam syariat itu harus disebutin, mohon maaf Ibu, kemarin saya ngomongin Ibu sama Ibu ini, saya minta maaf ya, berani nggak minta izin minta maaf kayak gitu? Ya, harus disebutin katanya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, udah lebih dari jam 6. Intinya, mari kita berbuat kebaikan, ya, hindari keburukan dengan semaksimal mungkin, dan bersering-seringlah taubat sehingga ketika saat kematian tiba kita termasuk orang yang sudah bersiap sedia. Yang kedua adalah jadikan kebaikan itu sebagai habit, sebagai kebiasaan yang positif. Dari mulai kita bangun tidur, kita berbuat kebaikan sampai kita menjelang tidur lagi, itu ada kebaikan di dalamnya. Kita renungkan saja Pak ya, dari mulai kita bangun, kita kira apa yang kita lakukan ini ibadah atau bukan. Nanti kita akan ada perang batin dalam diri, nonton bola ada manfaatnya atau tidak. Nah, itu tinggal dibalikin. Main nonton bola itu akan jauh lebih baik kalau kita misalnya menggunjing orang. Jadi ada pembanding-pembandingnya. Kata Gus Baha, ya dia lebih baik bercanda daripada kita misalnya ngomongin orang. Nah, jadi nonton bola juga bisa posisinya bisa bermanfaat atau tidak, tergantung dalam waktu bersamaan kita pilih yang mana. Kalau dalam waktu pada saat ada nonton bola, di sini ada waktu ngaji dan tidak ada kesempatan lain, tentu saja waktu ngaji yang dipilih. Ada nonton bola di sini, teman-teman malah ngajak kita main gaple yang ada uangnya, misalnya. Berarti kan lebih baik nonton bola. Jadi harus ada pembanding-pembanding di sekitarnya. Pembanding-pembanding di sekitar. Jadi tidak bisa otomatis. Tapi saya yakin bagi orang-orang yang warok pasti memilih hal-hal yang lebih tinggi lagi. Misalnya daripada misalnya nonton bola, lebih baik tidur untuk persiapan tahajud. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan itu ya. Saya tidak bisa memastikan hukumnya. Ini adalah wilayahnya para ahli fikih gitu ya. Dan tergantung tingkat kewarauan kita semua. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.